Mohon izin. Waalaikumsalam. Itu untuk surat yang izin dari kepala sekolah sudah ada belum Kak? Tadi saya soalnya udah kirim sama fakta Nanti saya cek integritas. lagi ya. Kak Cecep Siap yang Kak. saya ingetin itu ya, yang saya ingetin untuk surat tugas jadi surat izin ya, surat izin jadi surat tugas. Iya. Itu teman yang kirim. Saya Oh nggak lihat gitu. dulu, jadi langsung dikirim sama saya. Kan ada di Oh. laptop sekolah. Jadi saya langsung itu. Biasanya surat Kirim. tugas itu nanti Kak, waktu pas kita mau tatap muka. Oke, siap. Mau tatap muka biasanya nah itu baru ada surat tugas, dan surat tugasnya biasanya nggak melalui link ini Kak, biasanya dibawa nanti. Gitu. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak Cece. Oke, kakak-kakak semua, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Malam minggu ini sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah ya, semoga kakak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dikuat-kuatkan. Kita tahu cuaca minggu-minggu ini sedang tidak baik. Banyak juga rekan-rekan dari PJOK guru PJOK yang sedang sakit juga. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya kakak-kakak ya. Amin. Amin. Tugas kita semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di Tetap Maya. Kita masuk di modul 1.1 melakukan refleksi untuk perubahan paradigma diri. Ini kita kembali lagi ke modul 1.1. Kita tidak lama seperti yang kemarin kakak-kakak, kita hanya 1 JP. Sekarang kita cuma membahas pentingnya refleksi yang sudah kakak-kakak lakukan gitu. Kita masuk ke materi ya kakak-kakak ya. Jangan lupa kakak-kakak di on kamera kan. Di on kamera kakak. Saya coba masuk ke materi. Muncul Kak? Sudah ada Kak. Muncul Kak, muncul. Ya, muncul. Muncul Kak. Iya, alhamdulillah. Oke, baik kakak-kakak, selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semua, kita sekarang masuk di modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi setelah kita kemarin Tetap Maya sampai sekarang ke-5 dan kita kemarin mempelajari 3 modul, kita akan kembali lagi ke bagaimana pentingnya refleksi untuk kakak-kakak semua ya. Nah, nanti kakak-kakak akan saya bimbing bagaimana pentingnya refleksi untuk kakak-kakak, begitu. Kita masuk ke kesepakatan bersama. Saya ingatkan kembali kakak-kakak jangan lupa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kecuali nanti kalau pas di saat kakak-kakak bertanya dan mengeluarkan pendapatnya, hadir seutuhnya Kak, saya harapkan. Dan kemarin selalu ada yang ini ya, keluar dulu terus masuk lagi. Saya harapkan terus ada ya Kak ya, kalaupun misalnya kakak mau izin, posisinya tetap on cam. Nanti kakak-kakak juga di sini boleh nih mencoba misalnya pakai filter background gitu, background yang kakak-kakak sukai gitu. Jadi kakak-kakak bisa gak kelihatan kakak-kakak sedang di kamar atau sedang di sekolah dan lain-lain. Nanti kakak boleh coba-coba sambil kita belajar, sambil kakak-kakak
coba pakai background-nya kakak-kakak ya. Terus bisa menghargai waktu bersama. Saya ingatkan beberapa kali kakak-kakak nanti kalau misalnya mau Jimit 5 menit, kalau bisa 5 menit sebelum pelaksanaan kita mulai. Kalaupun misalnya ada trouble, bisa mengabari saya gitu. Tadi juga ada beberapa yang saya baca di chat, memang ada yang trouble di sinyalnya gitu. Oke, terus maksimalkan fitur chat. Kita nanti menggunakan chat yang ada di kolom chat Jimit dan lain-lain ya. Kalau misalnya mau izin dan lain-lain. Terus jangan lupa klik raise hand kalau misalnya mau bertanya, mengeluarkan pendapat, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar seperti biasa. Oke, kakak-kakak next. Nah, sekarang kita akan belajar tentang refleksi. Tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid ya. Jadi kakak-kakak nanti setelah mengetahui pentingnya refleksi ini, kakak-kakak dalam proses pengajaran harus bisa langsung merefleksi ya kakak-kakak ya. Refleksi diri setelah kakak melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah gitu. Jadi kalau bisa setiap kali ngajar gitu, udah ngajar refleksi. Jadi kakak-kakak bisa terus berkembang, melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengajaran. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda gitu. Kita tahu model-model refleksi kan ada 7 kakak-kakak ya yang sudah dipelajari. Jadi kakak-kakak nanti jangan terpaku pada satu model saja. Kakak-kakak bisa mencoba menggunakan model-model yang sudah kita pelajari di LMS. Ada segitiga refleksi, ada refleksi deal, refleksi 6 topi, 4C, modul cuaca, 4F, dan papan bercerita. Kakak-kakak bisa menggunakan itu. Gitu kakak-kakak. Nah, kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agendanya analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi. Nah, nanti ini kakak-kakak, ini saya ada 6 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kakak-kakak boleh foto ini dulu. Karena nanti saya akan ngirim link ke kakak-kakak dan kakak-kakak menjawab semua pertanyaan ini. Sudah, Kak? Sudah? Sudah, Kak? Suaranya enggak ada. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah. Sudah ya? Sudah Kak. Kak Yogi sudah? Kak Yogi? Yang pakai... Sudah Kak, tapi di screenshot aja Kak. Kenapa? Di screenshot aja soalnya pakai Nah, iya. HP nggak pakai laptop. Ya, soalnya di sini saya tahu yang pakai laptop sama yang tidak pakai laptop tuh kelihatan di sini ya. Makanya tadi saya nanya Kak Yogi. Nah, kamu mana nih nggak pakai laptop nih? Siap. Ini error, Kak. Aduh, jaringannya error, pakai handphone aja. Ini kamu bisa screenshot bisa ya? Bisa alhamdulillah, Kak. Bisa. Tapi nanti kan saya akan ngirim link. Kesulitan nggak ya kalau pakai laptop? Untuk pakai handphone untuk ngetik. Pakai handphone. Nah, justru itu Kak, mudah-mudahan nggak terjadi hal-hal yang itu. Mudah-mudahan bisa Kak ya. Ah. Ya. Oke, next nih.
Kita lihat. Nah, nanti ini ya tulisan jawaban, nanti saya akan kirim, mari berbagi refleksi, memahami konsep yang pentingnya. Oke, kakak-kakak, kalau sudah difotokan ini, saya akan kirim link di chat ya kakak-kakak ya. Sebentar. Saya akan kirim link chat. Pilih. Oke kakak-kakak, saya sudah kirim link Google Doc untuk kakak-kakak isi. Nanti setelah itu kita presentasikan. Kakak-kakak boleh buka. Dan pertanyaan ini nanti diisi di link yang tadi saya kirim sesuai dengan namanya masing-masing ya kak. Udah saya kasih nama. Oke, sudah bisa kebuka kakak-kakak? Oke, sudah bisa, Kak. Lagi dicoba Kak. Kakak-kakak boleh langsung mengisi pertanyaan yang tadi di Iya kak, yang pakai handphone pasti kesulitan untuk mengetik ini.
Ya, Kak Maman. Yang ada laptopnya langsung diganti ke laptop dulu, Pak. Kok nggak bisa ketik ya? Kenapa, Kak? Kak, mohon maaf Kak, gimana caranya masukin ketiknya di dalam di situ Kak? Saya melalui laptop. Klik 2 kali, Kak, di Oh, angka satunya. Klik 2 kali. oh 2 kali siap. Klik gitu 2 kali ya. Terus udah bisa ngetik di situ. Kursornya disimpan di dekat angka 1, langsung diklik 2 kali.
Ya, Kak Ahmad sudah mulai mengetik, Kak Cecep sudah mulai mengetik. Juga Nggak bisa kak, udah diklik 2 kali, nggak muncul. ya, bentar. Kak Isan. Kak Isan coba masuk di kursor panahnya. Nah, itu. Klik 2 kali di situ, Kak Isan. Itu bisa tuh tadi. Nah, klik 2 kali, terus Kak Isan ngetik. Nggak muncul kak. Yang muncul ya? Yang lain pada muncul soalnya. Kenapa ya nggak bisa ketinggian di situ kak? Hmm. Atau mungkin hurufnya kecil nggak di situ, Kak Isan? Ada tapi hurufnya kecil ya. Di ukurannya Kak Isan ya. Nggak bisa juga itu. Nggak bisa. Iya ya. Kenapa ya Kak Isan nggak muncul ya? Atau Kak Isan ini nggak pakai apa ya? Kalau yang lain saya ngelihat bisa. Yang lain bisa, cuman saya udah klik muncul itu ada muncul lanjut diketik tapi tiba-tiba nggak keluar. Mm-mm. Nggak paham. Saya belum pernah menggunakan ini kak. Oh gitu. Iya. Enggak. Kak Erik yang udah sampai nomor 4. Kaisan lihat chat Kaisan. Ya siap kak, akan ditulis kak. Ini Nur Khadijah siapa ya mau masuk? Saya buka dulu. Yang saya Kak pakai laptop nyobain Kak susah Widya, oh diklik iya ya. tapi ya ini Coba nyobain Kak Widya, pakai laptop, pakai ya. akun istri, tapi di ininya di kolom ininya susah diklik, susah ngetik. Ya, saya kirim lagi nih Kak alamatnya. Ya boleh.
Kak Ahmad, gak diteruskan ngetiknya Kak Ahmad. Ya, Kak Maman, alhamdulillah kalau udah bisa masuk Kak Maman. Kak Ahmad nggak diterusin lagi ngetiknya Kak Ahmad. Lagi mikir Kak, duh, Oh pusing, iya, siap Kak Ahmad. Ya, pusing Kak. ya.
Pengen nyoba-nyobain di HP ternyata nggak bisa ya kak ya. Iya Kak, biasa kalau di HP nggak support. Oke siap. Tapi saya simak kok kak. Kayak gini jadi kayak gini bisa chatnya di ini aja deh, WA-in dulu aja ke saya. Oke siap. Ini kok mangkoknya kecil banget sih. Udah keluarin aja, nggak usah pakai main. Lagi pakai main gitu. Ubi di dalam aja, nanti mau dikasih ayam. Kasih makanan aja, nak. Belum makan, Kak. Ada, nak? Makanannya ada?
Kak Maman, gimana Kak Maman? Masih mengalami kesulitan? Saya menggunakan di stand yang di sini Kak, jadi nggak pakai link, Kenapa? pakai eh menggunakan stand ini Kak, chat yang di Jimit-nya Kak. Oh gitu. Heeh. Tadi nggak muncul Kak di link chat Jimit sayanya Kak. Hmm. Kak Maman, bentar. Saya masukin dulu Kak Maman ya. Siap Kak. Nanti kakak-kakak harus terbiasa dengan ini kakak-kakak ya. Karena nanti pas PPG dan lain-lain pasti bakal menggunakan Figma, Google Doc, Google Sheet. Pasti banyak menggunakan ini. Siap Kak, alhamdulillah ini laptop juga udah bisa benar Kak.
Apa sih saya chat di WA jawabannya Iya, untuk yang saya ini. ini saya jadi dua ngelihatnya di di chat Google sama di WA. Yogi soalnya kalau di chat ini nggak bisa, tapi ntar sama saya coba bentar. Coba ya jawaban yang Yogi. Saya copy paste cobain. Saya copy paste. Oke, bisa. Satu. Oke. Sekarang nomor 2. Ini lagi jumpa. Kakak ini kita akan mundur waktunya ya, karena 2 kali bekerja ini masukin datanya. Karena setelah ini kita berbagi pengalaman dulu mengenai refleksi ini.
Oke, kakak-kakak, kita sekarang masuk ke ini ya, kita bahas apa yang sudah kakak-kakak isi dan yang belum nanti sambil kakak-kakak ceritakan saja langsung poin-poinnya saja. Nah, saya masukin dulu ini. Kakak-kakak, kita masuk dulu ke room ini. Sudah, yang belum nanti aja. Kita masuk ke sini dari ke-6 pertanyaan tadi. Kakak-kakak bisa menceritakan apa saja yang kakak-kakak pikirkan tentang pertanyaan yang ini ya kakak-kakak ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari 1.1, terus bagaimana perasaan selama kakak-kakak menulis refleksi, yang ketiga hal apa saja yang menurut kakak-kakak menjadi lebih baik yang berkaitan dengan menulis refleksi, keempat bagaimana menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, kelima bagaimana harusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi, keenam apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Nah, sekarang saya akan nge-share jawaban kakak di sini. Nah, yang belum tertulis kakak nanti bisa langsung mengungkapkan ya kakak ya. Sebentar kak. Coba dari Kak Ahmad dulu, Kak Ahmad. Gimana Kak? Kak Ahmad bisa langsung menceritakan apa yang tadi Kak Ahmad tulis di Chat ya. Tadi chat itu enggak, aduh, rada buram ini. Yang nomor apa? Nomor satu Kak? Ya, yang nomor 1. Kebaca nggak Kak? Itu nah, itu Pak dengan cara kedengaran Kak? Enggak. Kedengaran Kak, kedengaran. Dengan cara buram ini, dengan cara mempelajari lagi di mana letak kesulitannya, maksudnya dengan cara mengerjakan tugas modul-modul, maksudnya gitu, modul-modul menuliskannya, terus menuliskannya materi apa itu proses belajar dan apa itu
Yang mana Kak? Pengembangan diri, lingkungan, dan sosial itu Kak. Oke, sekarang saya coba nih Kak Dani nih. Kak Dani. Baik, untuk pertanyaan pertama, refleksi selama ini saya mengikuti pembelajaran adalah menulis pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi ketika pembelajaran itu, kemudian diberikan kepada peserta didik. Jadi biasanya saya menulis refleksi itu ketika ya sudah selesai jam pelajaran, kemudian pengalaman-pengalaman yang terjadi itu apa saja, kemudian bisa ditulis kekurangan dan menjadi pembelajaran refleksi untuk ke depan. Kemudian yang keduanya, menulis refleksi sangat penting, kemudian dan semangat mengevaluasi kegiatan yang telah dijalankan, apa tingkat kesulitan siswa sehingga anak tidak bisa atau tidak bisa melakukan kegiatan, tidak bisa melakukan gerakan, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya. Yang ketiganya adalah tentu saya senang adanya kegiatan ini karena menambah wawasan pengetahuan tentang refleksi, menjadi lebih tahu dan menyadari kekurangan ketika pembelajaran. Tantangannya kita sebagai pendidik, kita harus bisa menampung atau bisa mengembangkan minat dan bakat setiap siswa, dan itu harus mempunyai waktu lebih. Jadi harus ada jam tambahan atau bisa dilakukan di ekstrakurikuler atau di kegiatan yang lain. Dan yang keempat, rubrik yang saya sudah pelajari adalah misal dengan materi apa yang disampaikan, berapa banyak siswa bisa melakukan kegiatan tersebut dan berapa murid yang belum bisa melakukan kegiatan materi yang disampaikan. Kemudian saya murid bisa melakukan kegiatan materi sebagai contoh. Jadi bisa dikatakan murid yang bisa melakukan kegiatan materi itu sebagai contoh. Kemudian memberikan pelatihan kepada yang belum bisa. Jadi, bisa bersama-sama dengan yang bisa, kemudian yang bisa melakukan kegiatan berbarengan kepada murid yang belum bisa melakukan kegiatan. Kemudian nomor 5, bisa dikatakan sebagai guru melakukan contoh kegiatan materi yang diberikan, kemudian menyuruh murid menjadi 1 orang atlet dan 1 pelatih. Kemudian saling merefleksikan di antara keduanya. Tentu yang bisa diperdalam sebelum diberikan kepada murid sehingga bisa merefleksikan itu kepada peserta didik. Dan yang terakhir nomor 6, tentu setelah belajar PKG ini lebih baik lagi karena dengan materi dari LMS ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan. Yang bisa membantu adalah teman sejawat guru PJK. Jadi bisa saja dengan guru kita melakukan sharing pengalaman seperti di kelas ini seperti ini, di kelas ini seperti ini. Itu saja mungkin Kakak secara singkatnya. Terima kasih Kak Dani. Saya kasih kesempatan untuk 3 orang lagi. Siapa yang ingin merefleksikan refleksi? Setelah 3 orang lagi kita close. Kakak silakan. Bisa raise hand. Untuk mengevaluasi pengalaman. Ya, Kak Hamdi boleh Kak Hamdi. Kak Hamdi dulu ya, sudah Kak Hamdi, Kak Vinta. Kak Hamdi. Pak, boleh minta tolong itunya Kak? Ya. Silakan Kak Hamdi. Yang pertama bagaimana saya menulis refleksi ya, yang saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dengan cara melihat contoh langkah-langkah menulis refleksi Kak. Kemudian baru saya menulis yang tentunya ada berbagai macam refleksi, tidak hanya 1 model. Saya biasanya menuliskan refleksi itu ketika selesai modulnya gitu Pak, baru menuliskan refleksi. Yang saya tulis adalah tentang hal yang saya sudah pahami dan belum pahami. Kenapa? Karena untuk nanti ada perbaikan lagi ke depannya. Kemudian yang 2, perasaan saya selama menulis refleksi, awalnya bingung apa yang harus saya tulis. Pikiran saya setiap kali menulis refleksi adalah
mungkin benar atau tidaknya gitu ya tulisan kita itu. Tapi ternyata itu tidak jadi soalan, yang penting kita sudah menuangkan dalam tulisan. Ternyata dengan refleksi kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan kita tadi. Kemudian hal yang menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi adalah literasi. Mungkin selama ini kita guru PJOK ya, kita itu kadang jarang membaca atau menulis gitu Kak. Segi pribadi saya sendiri gitu Kak. Terus hal yang menjadi tantangan itu tadi Kak, bagaimana menuangkan apa yang ada di kepala kita gitu ke tulisan. Itu yang mungkin problem saya sebagai guru PJOK gitu Kak. Jadi tahu gitu itu sebenarnya di kepala itu oh gini-gini, tapi ketika untuk menuangkan ke tulisan itu gitu Kak. Yang keempat, saya menggunakan rubrik ini dengan mencermati dan mengamati setiap penulisan, kemudian menggunakan yang mudah saya pahami, tentunya yang pertama itu. Kemudian tulisan saya jika menggunakan rubrik sudah cukup bagus dan ada peningkatan setiap refleksi gitu, dari refleksi modul 1.1 sampai kemarin mungkin sudah semakin mengerti gitu Kak. Kemudian seharusnya saya memahami banyak model refleksi, kemudian menggunakan struktur yang jelas, bahasa yang baik dan benar gitu ya. Keterampilan yang harus dimiliki itu yaitu ada berpikir kritis, keterampilan kosakata, dan keterampilan kita dalam membaca dan menulis. Kemudian adanya umpan balik dengan peserta didik, penggunaan teknologi, membuat jurnal refleksi, tingkatkan literasi membaca, menulis. Yang bisa membantu adalah rekan sejawat, pimpinan, dan tentunya peserta didik itu sendiri. Itu Kak. Ya, terima kasih Kak Amri. Bagus, sudah mulai memahami refleksi. Kak Vinta, silakan Kak Vinta. Ya, Kak, boleh dilihatin untuk jawaban tadi. Oke. Ya, Kak. Ya, yang pertama itu bagaimana cara menulis refleksi dan kapan biasanya menulis refleksi. Itu biasanya ya, untuk refleksi itu dalam pembelajaran adalah suatu kegiatan perenungan kembali proses pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi, kegiatan refleksi ini biasanya saya melakukan untuk membantu evaluasi diri untuk proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Dapat dilihat bisa dilakukan berbentuk lisan ataupun tulisan seperti itu. Yang kedua yaitu perasaan setelah menulis refleksi itu bisa memudahkan kita dalam mengetahui kebutuhan diri kita gitu Kak. Kebutuhan diri kita itu sampai mana sih, maksudnya mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam penyampaian pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan siswa dalam pembelajaran itu sudah sukses belum materi yang sudah kita sampaikan sebagai guru seperti itu. Lalu yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal baik ketika sudah melakukan refleksi yaitu kita sebagai guru dapat mengukur kemampuan dan pemahaman dalam penguatan materi yang disampaikan kepada peserta didik. Seperti itu. Lalu yang keempat, pembuatan rubrik penilaian sebagai guru itu penting karena sebagai tolak ukur ketercapaian pembelajaran setiap siswa. Dan pembuatan rubrik ini bisa dilihat dari tujuan pembelajarannya. Jadi setiap siswa ini berbeda-beda ketika dalam melakukan pembuatan rubrik ini. Lalu yang kelima, menulis refleksi sebetulnya mengibaratkan seperti cermin. Jadi kita dapat melihat cermin kita sebagai diri kita sendiri. Jadi kita dapat melihat kurangnya diri kita di mana ketika dalam penyampaian materi terhadap peserta didik. Peserta didik sudah pahamkah, sudah melakukan dengan baikkah apa yang diinstruksikan oleh guru. Dan kita juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif. Yang keenam, yang saya lakukan sebagai guru yaitu sebagai refleksi dengan cara observasi dengan teman sejawat, melakukan umpan balik terhadap siswa, bisa berbentuk audio dan video seperti itu.
Oke, terima kasih Kak Vinta. Terima Ya, kasih. Kak Fikri, saya pengen satu lagi sama Kak Ya, Kak. Fikri. Kak Fikri boleh membacakan hasil refleksinya? Oh iya, silakan boleh. Oke, untuk itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul sekarang? Itu satu, saya menulis refleksi setelah saya mengikuti berbagai pembelajaran yang saya dapat dari kegiatan PKG ini, mulai dari ya modul 1 sampai modul 1.3. Terus biasanya saya menulis refleksi sesudah membaca kembali materi yang saya tulis, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan saya terhadap pemahaman saya. Terus yang kedua, perasaan saya setelah menulis refleksi ialah saya sadar akan kekurangan dan kelebihan terhadap wawasan saya terkait proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal yang muncul di pikiran saya yaitu harus lebih lagi memahami tentang perkembangan karakteristik peserta didik, harus memahami dan menggunakan media, metode, atau model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus yang ketiga, hal yang lebih baik setelah menulis refleksi yaitu saya bisa meningkatkan profesionalitas saya sebagai pendidik untuk mengajar, dan tantangannya yaitu belum memahami semua bentuk-bentuk refleksi atau model-model refleksi. Dan yang keempat, saya menggunakan rubrik refleksi sesuai dengan kebutuhan atau kecocokan dengan pembahasan. Tulisan refleksi saya ya cukup bervariatif dengan mencoba berbagai model refleksi. Seperti kemarin saya menggunakan model refleksi segitiga refleksi dan tangga refleksi. Terus yang kelima, dengan mencoba dan memahami semua jenis model refleksi yang saya butuhkan seperti keterampilan kosakata yang baik dan pemahaman yang mendalam. Yang keenam, melakukan observasi dengan teman sejawat, menanyakan langsung kepada peserta didik ataupun ke wali kelas. Dan yang bisa membantu saya yaitu ya teman sejawat, peserta didik, dan kepala sekolah. Mungkin itu aja Kak dari saya. Ya. Terima kasih ya Kak Hamdi, Kak Vinta, Kak Fikri sudah mewakili teman-temannya untuk berbagi tentang pemahaman refleksi ini. Dan Kak Hamdi ya tadi ya? Kak Hamdi juga. Oke. Saya anggap ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke materi yang tadi, yang awal. Nah, kakak-kakak semua, kita tadi sudah bagaimana merefleksikan apa saja yang sudah kita pelajari di LMS dan di Tatap Maya ini ya. Kita sudah tahu, sudah belajar bahwa refleksi itu ada 7. Jadi kakak-kakak bisa menggunakan bentuk-bentuk model-model refleksi yang sudah tadi dijelaskan bahwa refleksi itu ada 7, ada segitiga refleksi, ada deal, ada refleksi 6 topi, 4C, model cuaca, 4F, dan papan bercerita. Kakak-kakak bisa menggunakan itu semua. Dan tadi sudah saya sudah mulai melihat dari kakak cara menulis. Dari ke-6 pertanyaan yang tadi saya ajukan, kakak sudah bisa mulai menganalisis apa yang menjadi kelebihan kakak-kakak ya. Saya anggap kakak sudah mulai memahami konteks refleksi dalam proses pembelajaran paradigma PJOK ini. Next, kakak-kakak, ini tadi sudah, mari berbagi refleksi tadi sudah. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada peserta didik. Kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ya, yang 7 yang tadi yang saya sudah sebutkan. Dan kakak-kakak terima kasih, ternyata sudah selesai materi untuk kali ini. Tetap semangat, kakak-kakak sudah meluangkan waktu di malam minggunya ini untuk kita belajar bersama ya.
Terima kasih, tetap semangat sampai kita nanti bisa selesai bersama-sama dengan nilai yang baik. Kakak, sekarang kita foto bersama dulu ya sebelum ditutup. Boleh di-on-kan semuanya kakak-kakak. Ya, gimana hal yang belum beres tuh? Yang belum beres nanti kakak-kakak. Nanti setelah saya rekam ini ya, kita foto dulu. Kakak-kakak boleh di-on-kan dulu, di-on-kan dulu. Ini masih terekam soalnya. Boleh on cam dulu semuanya. Kakak-kakak pakai gaya yang kakak-kakak sukai. Nah, boleh kasih jempol kayaknya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak, bentar saya matikan dulu rekamannya. Saya stop recording.